Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti maksud kebenaran firman-Mu, dan serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-45, dilanjutkan dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Markus 10 ayat 45, demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak manusia. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan di bawah satu tema, mengapa harus melayani? Melayani adalah sebuah tindakan nyata dalam kehidupan. Melayani bukan hanya sekedar kata-kata indah atau sebuah profesi belaka. Banyak orang yang berpikir bahwa pelayanan itu adalah tugas para hamba Tuhan, seperti pendeta dan aktivis gereja yang lainnya. Namun seharusnya melayani adalah tugas semua orang percaya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita harus melayani? Dalam Markus 10 ayat 45 dijelaskan bahwa dasar pelayanan orang percaya adalah Yesus Kristus yang terlebih dahulu telah melayani kita. Bahkan Yesus melayani hingga mati di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, Yesus adalah Allah. Allah yang begitu agung, Allah yang begitu luar biasa. Yesus adalah Allah yang mau datang dalam rupa seorang hamba. Ia datang bukan sebagai raja yang memerintah. Dia datang bukan sebagai orang untuk menguasai, tapi Yesus datang untuk melayani manusia yang penuh dosa. Kita bayangkan Bapak, Ibu, saudara yang sekalian, Allah yang begitu luar biasa datang terlebih dahulu untuk melayani kita. Ini adalah dasar bagi orang percaya untuk melayani Yesus, untuk melayani Tuhan, karena terlebih dahulu Yesus telah melayani kita. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, bagaimana caranya kita melayani? Apakah harus kita menjadi aktivis gereja? Atau bagaimana? Dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11, Rasul Petrus mengajarkan kepada orang-orang percaya untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Melayani tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Melayani bisa di mana saja dan kapan saja, asalkan ada kemauan dalam diri, kemauan yang timbul dalam hati nurani yang murni akan menuntun kita untuk melayani dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah 1 Petrus pasal 4 ayat 10-11 mengajarkan kepada kita untuk melayani Tuhan dengan kemampuan dan profesi kita. Ketika Bapak, Ibu, saudara sekalian berprofesi sebagai guru,
Maka mari melayani Tuhan dengan cara mengajarkan anak didik kita dengan cinta kasih yang daripada Allah. Ketika Bapak Ibu sebagai berprofesi sebagai aparatur negara, mari melayani Tuhan dengan cara mengayomi masyarakat dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Ketika Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian berprofesi sebagai petani, mari melakukan itu dengan cinta kasih, dengan rasa bersyukur untuk melayani Tuhan. Rasul Petrus mengajarkan kepada kita, dengan profesi kita yang beragam, kita dapat melayani Tuhan. Sehingga dalam setiap segi kehidupan, kita dapat melayaninya dengan tulus dan hati yang melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan saat ini, kita diajarkan dan kita diajak untuk kita melayani dan untuk kita menggunakan hidup kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Kapanpun, dimanapun, dan apapun bentuknya, mari kita melakukannya atas dasar untuk melayani Tuhan dengan taat dan setia, seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Mari kita melayani Tuhan dengan hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang mengajak kita untuk melayani Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kuasa, kami berterima kasih. Engkau sebagai Allah yang murah hati, mau datang ke dunia ini untuk melayani kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya kami memiliki hati seperti Engkau, hati yang melayani saudara-saudari kami, melayani orang-orang di sekitar kami, bahkan melayani orang-orang yang tidak kami kenal. Tuhan, kiranya kami memiliki hati sebagai hamba yang mau melayani Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup kami untuk melayani-Mu. Amin.